Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Pada anak kita yang bernama Raihan, silakan pimpin doa. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga pembacaan Al-Fatihah ini melancarkan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Jadi Bapak di sini mengajar fikih. Pembahasan Bapak yaitu thaharah, cara bersuci. Apa itu thaharah? Yaitu suci. Jadi ada 7 macam air yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air hujan, yaitu air yang turun dari atas sampai ke bawah. Dan yang kedua air laut. Dan yang ketiga air sungai atau air tawar. Dan yang keempat air mata air. Yang kelima air salju atau air es. Dan yang keenam air sumur. Dan yang ketujuh air embun. Jadi 7 macam air itu yang bisa digunakan untuk bersuci. Ketujuh air itu dikatakan air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dari beberapa sifat asal terciptanya air tersebut. Dari ketujuh air itu ada 4 kategori air lagi. Kemudian air itu menjadi 4 bagian. Yang pertama air mutlak, yaitu air suci lagi mensucikan, seperti air yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua air suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Apa contohnya air suci tetapi makruh digunakan? Yaitu air yang panas yang terkena matahari. Air yang panas terkena matahari atau air dingin yang dinginnya sekali, yang makruh digunakan. Dan yang ketiga air suci tetapi tidak mensucikan. Apa contohnya air suci tapi tidak mensucikan? Seperti air kopi. Air itu suci, bisa diminum, tetapi tidak bisa dibawa untuk wudhu. Atau air susu. Air itu suci, bisa diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir air najis yang sudah terkena najis. Yaitu air najis ada 2 bagian. Yang pertama air yang terkena najis walaupun tidak berubah, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula tidak bisa digunakan karena dia ada najis di dalamnya. Dan yang kedua air yang lebih dari 2 kula tetapi berubah baik banyak maupun sedikit, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi 2 kula menurut ukuran Baghdad yaitu 500 kadhi. Sedangkan menurut Imam Nawawi adalah 180 dirham. Menurut pengarang kitab Al-Farid, air yang suci tetapi haram digunakan atau diminum yaitu air yang digosok. Apa itu air yang digosok? Itu air milik orang lain yang digunakan tanpa izin, itu haram digunakan. Kalau 2 kula dalam ukuran liter, ulama berbeda pendapat. Menurut Wahbah Az-Zuhaibi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, air 2 kula itu sama dengan 270 liter. Baik, setelah kita membahas air tadi, yang ini kita membahas tentang berwudu, yaitu ada fardu wudu.
ada 6 fardu wudu. Ada 6 cara wajib dalam berwudu. Yang pertama apa itu? Itu membaca niat. Niat itu adalah wajib hukumnya. Sesuai dengan hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu perbuatan baik, hendaknya Anda itu mengawali dengan niat. Jadi niat itu tidak boleh lupa karena itu wajib. Dan yang kedua, membasuh wajah, yaitu yang diawali ada batasannya, diawali dari sini sampai ke dagu. Dan yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan dari pergelangan sampai ke siku-siku. Dan yang keempat, membasuh rambut. Membasuh rambut itu wajib tuh. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki. Dan yang keenam itu tertib. Adapun sunnah-sunnah dalam wudu, yaitu membaca, itu berkumur-kumur, membasuh jenggot jikalau ada, itu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, dan membasuh telinga. Itu sunnah-sunnah dalam wudu. Kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Karena itu sunnah. Sebaiknya kalau kita ingin beramal, lebih baik kita kerjakan saja, memperbanyak atau menambah pahala untuk kita. Jadi itu sunnah-sunnah dalam wudu. Setelah itu kita masuk pembahasan tata cara berwudu. Nah, sekarang kita berwudu lagi menggunakan air. Tata cara wudu. Bagaimana cara wudu itu yang benar? Bagaimana wajib-wajib wudu? Bagaimana cara melakukan wajib-wajib wudu? Yang pertama itu apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam wajib wudu? Apa itu? Yang pertama membasuh wajah. Salah. Salah, Pak. Yang pertama itu apa? Membaca niat. Membaca niat. Iya. Karena innama amalu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau Anda ingin bersuci, maka terlebih dahulu dengan niat. Nah, setelah niat itu apa? Ya, niat membasuh wajah. Baru basuh wajah. Bagaimana cara membasuh wajah dengan baik, dengan benar? Coba Anda praktekkan. Setelah membasuh wajah, apa lagi? Membasuh tangan, membasuh kedua tangan, dari pergelangan tangan sampai siku-siku. Coba Anda praktekkan bagaimana cara membasuh yang baik. Salah itu. Cara mengambil air itu dari sini, sampai ke sini, balik lagi. Itu caranya. Nah, coba ulangi lagi. Nah, baju itu tuh dilipat, nanti kena basah nanti. Nah. Udah. Setelah basuh tangan, apa lagi? Yang wajib. Yang wajib membasuh rambut, Pak. Nah, bentar, coba bagaimana cara basuh rambut? Ya. Nah, setelah basuh rambut, apa lagi? Yang wajib. Membasuh apa lagi, Pak? Membasuh kaki. Basuh kaki, Pak. Nah, bagaimana cara membasuh kaki? Buka sendalnya. Jangan sampai tidak basah. Karena satu sedikit yang tidak terkena air, maka sholat Anda nanti tidak sah. Nah, setelah itu apa lagi? Tertib, Pak. Oke, bentar. Maksud tertib dari wudhu itu adalah
itu melakukan dari awal sampai akhir itu dengan tertib, dengan berurut-urutan, tidak mendahului yang di belakang, tidak mendahului yang di depan. Itu maksud dari tertib. Jadi setelah kita melakukan yang wajib-wajib dalam wudhu, itu mari kita coba cara-cara atau sunnah-sunnah dalam wudhu. Apa itu sunnah-sunnah dalam wudhu? Itu coba Anda lakukan sunnah-sunnah dalam wudhu. Yang pertama masuk sela-sela aja nih, Pak. Pintar. Bagaimana cara masuknya? Sini nih, Pak. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Bentar. Setelah itu, Berkumur-kumur, Pak. setelah bagaimana cara berkumur-kumur? Mantap. Setelah itu, Setelah itu memasukkan air lalu mengeluarkannya, Pak. kemana dimasukkan? Ke hidung, Pak. Coba praktekkan. Udah. Setelah itu apa lagi? Sesudah itu membasuh telinga, Pak. Iya. Bagaimana cara masuk telinga? Yang sebelah sini. Supaya masuk kamera. Coba lihat, coba ulangi lagi. Salah tuh. Cara masuk telinga itu yang benar. Kayak gini. Masukkan yang ini kan. Lihat tunjuk saya. Sini Anda, sini. Nah, ini kan. Ini nah, ini telunjuk kan. Lihat tunjuk saya kan. Ini. Diputar nih ke atas. Sampai ke atas nih baru turun lagi. Itu cara membasuhnya. Itu cara. Baik, Pak. Itu adalah sunnah-sunnah wudhu. Adapun kalau anda punya jenggot, itu dibasuh, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau tidak ada, nampaknya sekarang anda tidak punya jenggot, jadi nggak apa-apa. Baik, Pak. Jadi yang bapak ajarkan tadi itu adalah cara-cara wudhu yang benar agar bisa diamalkan. Takutnya nanti anda berwudhu tidak berurut-urutan seperti yang tadi anda bilang. Yang pertama itu wajah, itu salah. Yang pertama itu adalah niat. Takutnya kayak gitu. Itulah makanya bapak ajarkan anda tentang cara-cara berwudhu yang benar. Semoga apa yang bapak ajarkan ini bermanfaat bagi anda. Setiap yang anda lakukan itu mengalir untuk bapak. Mengalir maksudnya itu mengalir pahala ya. Sekarang udah mengerti cara-cara wudhu yang benar. Alhamdulillah sudah mengerti, Pak. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi. Baik, Pak. Setelah kita tata cara berwudhu tadi, sekarang dengan apa lagi kita cara bersuci? Yaitu dengan cara tayamum. Jikalau anda tidak menemukan air di suatu tempat atau di suatu daerah, adapun anda menemukan air, tapi air itu perlu digunakan untuk yang wajib yang lainnya, maka lakukanlah bersuci itu dengan cara tayamum. Adapun cara-cara tayamum itu anda siapkan tanah atau debu yang bersih dan suci, yaitu menghadap ke kiblat, membaca bismillah, basmalah, yaitu meletakkan kedua telapak tangan, letakkan kayak gini, kedua telapak tangan di atas tanah atau debu dengan jari-jari merapat. Itu diangkat, itu ditiup. Setelah ditiup, diembus. Setelah tiup dan begini gosok-gosok kan, itu diusapkan ke wajah. Setelah mengusapkan ke wajah itu, mengusapkan kedua tangan hingga siku-siku. Setelah itu membaca doa setelah tayamum. Jadi kalau wajib dalam tayamum itu ada 3. Yang pertama niat, mengusap wajah dan cara debunya diusap begini, diembus. Dalam mengusap wajah itu mengusap lengan sampai ke siku. Ada 3 wajib dalam tayamum. Yang pertama niat, wajah, tangan. Itu adalah cara tayamum. Jadi cara-cara wudhu sudah bapak sampaikan dan cara-cara tayamum sudah bapak sampaikan. Jadi materi pembahasan kita ini nampaknya sudah bapak sampaikan semuanya.
Jadi materi yang Bapak sampaikan itu tentang taharah itu sudah selesai. Sebelum itu kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda, silakan dipimpin doa. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Jadi semoga apa yang Bapak ajarkan dan apa yang Bapak praktekkan tadi bermanfaat bagi Ananda dan menjadi amal jariah bagi Bapak. Sebelum itu Bapak minta maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang nyaman bagi Ananda. Bapak minta maaf dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.